Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Ada yang pakai keluar? Oke, jadi alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya saya absen dulu untuk mulai pembelajaran. Abdul Rahim, Dewa. Oke, hadir. Abdi Muhammad, Kilaki, Dewa. Ayri, Farid, Fatia, Bajang, Yeri, Haikal, Kasifa, Haura, Jamuza, Farhan, hadir Pak. Mas Rahman, Rifki, Dewa, Lazar, Dewa, Muharni, Mutia, Mutiara, Nabila, Nasula, Namira, Najwa, Rauda, Farfadila, Farfadjamri, Siska, Siti Aisyah, Siti Fitri, Zahrifa, Limuniana, Fahri Insan, Ini, Yusra. Oke, berarti dari 34 hadir semua ya. Baik, malam hari ini kita akan belajar tentang binomial Newton. Oke, binomial Newton ada nggak yang tahu sebelumnya pengertian ataupun definisi dari binomial Newton? Ada? Ada ya? Oke, saya jelaskan ya. Jadi binomial Newton jadi kalau berbicara mengenai binomial Newton, ini adalah cara atau metode. Metode apa? Metode menjabarkan. Oke, binomial Newton adalah cara atau metode menjabarkan. Menjabarkan apa? Menjabarkan aljabar. Yang dikatakan aljabar itu adalah misalnya A ditambah B tambah N, ya kan? Ini kan persamaan aljabar. Atau kalau misalnya nanti ada persamaan lain, jadi kita ini X plus Y pangkat N, gitu ya. Nah, jadi binomial Newton ini apa tujuannya? Tujuannya itu adalah agar mempermudah kita pada saat kita menemukan pangkat itu pangkat tertinggi, ya kan? Sekitar kalau kita mendapatkan pangkat itu misalnya A plus B dipangkatkan 2, gitu ya. Nah, jadi kan kita kalau yang pangkatnya rendah bisa aja kita kalikan seperti ini. Berarti A plus B dikali A plus B, ya kan? Ini artinya berarti A kuadrat plus A 2B plus B kuadrat, ya kan? Nah, lantas bagaimana kalau misalnya A plus B pangkat 1 misalnya? Nah, ini kan ribet kalau kita pakai gini, ya kan? Jadi tujuan dari binomial Newton ini adalah untuk mempermudah kita pada saat kita mau menjabarkan aljabarnya dengan pangkat tertinggi. Oke? Nah, jadi hal yang harus kita ingat dalam binomial Newton ini ada yang namanya segitiga Pascal. Apa tadi? Segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Nah, jadi di sini ada yang perlu kamu ingat kembali mengenai susunan bilangan-bilangan yang dinamakan segitiga Pascal. Oke? Jadi segitiga Pascal ini susunannya adalah ini harusnya ada 1, ya. Jadi sini 1, kemudian 1, baru ketiga 1, 2, 1. Baru ke-4, 1, 3, 3, 1 dan seterusnya sampai nanti kita menemukan di sini ada 1, kemudian di sini ada 6, 15 lagi, 20 ya, 20, kemudian 15, 6, 1. Oke, berarti paham ya? Nah, jadi yang seterusnya juga sama, tinggal penjumlahan ini aja, jumlahkan gitu ya. Oke.
Oke. Nah, jadi di segitiga Pascal ini susunannya adalah 1, 1, 1, 1, 2, 1. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk kombinasinya? Jadi begini. Kombinasi 0, 0, kombinasi 1, 0, kombinasi 1, 0, kemudian kombinasi 2, 0, terus kombinasi 2, 1. Ini berapa tiga susunannya? Ya. Kombinasi 2, 1, 2, 2. Yang bawahnya kombinasi 0, beda seluruhnya gitu ya. Nah, dan ternyata hasil dari segitiga Pascal ini merupakan penjabaran dari kombinasi ini. Kenapa begitu? Karena gini, coba kita lihat atau kita jabarkan kombinasi 0 dari 0. Kita tahu rumus kombinasi itu kombinasi N dari L, L dari N itu adalah N faktorial plus N kurang L dikali N faktorial, gitu kan? Nah, jadi kita tahu bahwa di sini N-nya adalah 0, di sini N-nya adalah 0. Jadi kalau kita pusing-pusingkan, berarti 0 faktorial, 0 faktorial, 0 faktorial, sama dengan 1. 1 ini adalah penjabaran dari kombinasi 0 dari 0. Begitu juga untuk yang satu ini. Yang satu ini pun hasilnya penjabarannya adalah kombinasi 0 dari 1. Jadi ini juga kombinasi 2 dari 1. Dan yang 2 ini kombinasi 1 dari 2 dan seterusnya. Oke, paham ya? Paham. Sampai di sini ada yang pertanyaan? Ada? Oke, maksudnya? Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi dari bagian ini kita dapat penjelasan binomial. Jadi ini, aljabar ini, ya kan? Kalau kita bentuk pangkatnya, yaitu N-nya itu misalnya 1. Jadi, kalau X plus Y dipangkatkan 1 sama dengan X tambah Y. Dan kalau 2 tadi, sama seperti ini bentuknya, ya kan? Berarti X kuadrat plus 2XY ditambah Y pangkat 2 sampai ketemukan pangkat N. Pangkat N ini pangkat yang mau dicari, pangkat berapa? Pangkat 1, pangkat 20 gitu ya. Nah, tujuan dari binomial ini adalah untuk mempermudah kita pada saat kita ingin menjabarkan dengan pangkat tertinggi. Nah, ini yang saya jabarkan tadi ya. Ya kan? Ini ya kombinasinya. Oke? Jadi kita tahu untuk mendapatkan rumus dari binomial linear ini, dari X plus Y dipangkatkan dengan N, ini rumusnya itu adalah kita masukkan ini aja yang di sini. Berarti sigma R sama dengan 0 sampai ke N, di mana X pangkat N kurang R dikali Y pangkat N. Oke, ini ya. Jadi untuk menentukan nanti pangkatnya atau penjabaran dari binomial itu kita menggunakan rumus ini. Jadi dapat ya nanti rumusnya itu X plus Y pangkat N sama dengan sigma R dari X sama dengan 0 atau sama dengan 0 sama ya. Kemudian sampai ke N, di mana kombinasi ada kombinasi ini. Kombinasi S dari N X pangkat N kurang R dikali Y pangkat R. Di mana N-nya ini, tahu nggak N-nya ini caranya itu bilangan apa? Asli dan bulan. Bilangan asli ya kan? Bilangan asli itu berlaku untuk bilangan bulat positif. Karena kita tahu bilangan asli dimulai dari angka berapa? 1, ya kan? Dan binomial linear ini tidak berlakunya bilangan negatif, oke ya? Makanya di sini bilangan asli atau bilangan bulat positif. Nah, jadi N-nya itu yang merupakan bilangan bulat positif. Paham ya? Paham. Oke. Jadi asli ya.
bilangan asli. Oke. Yang dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya kita contoh. Ada suatu contoh, kita latihan ya. Nanti siapa yang saya suruh maju ya. Oke, jadi untuk soal pertama, jabarkan tiap binomial berikut, di mana x plus y pangkat 3. X plus y dipangkatkan dengan 3. Nah, kita konsepnya menggunakan huruf ini. Oke ya, berarti sigma berapa? R sama dengan 0, kayaknya berapa? 3. Kombinasi dari 3R 3 dikurang R dikali Y pangkat R, ya kan? Karena di sini R-nya belum ada, ya kan? Berapa? L, R-nya itu 5 dari 0. Nah, berarti kalau saya jabarkan, berarti kombinasi pangkat tertingginya kan bertiga. Kalau apa ini adalah penjumlahan, ingat ya, sigma penjumlahan. Berarti kita mulai dari 3, kombinasi 0 dari 3, kemudian kita kalikan dengan, ini katakanlah A, ini katakanlah B, atau X, ini sama bentuknya ya. Nah, berarti di sini X, ini X dipangkatkan berapa? 3 dikurang 0, berarti 3 ya kan? Ya. Kemudian dikali Y-nya berapa? 0. Kemudian ditambah kombinasi berapa? Habis 0. Di sini 3. Kemudian X sama 1. Berarti ada 2. Ini, ya kan? Kemudian ditambah berapa? Ada 3 dari 3. X pangkat 1 kali pangkat ditambah kombinasi dari 3. X pangkat 0 kali pangkat 3. Oke, jadi kalau kombinasi berarti kombinasi 3 dari 0 berarti 3 faktorial plus 3 kurang 0 dikali 0 faktorial. Nah, karena di pangkat 0 itu berapa juga? 1, ya kan? Di pangkat 0 1 berarti 1 dikali X pangkat 3 X pangkat 3 ditambah kombinasi 1 dari 3 dikurang 1 dikali 1 faktorial, ya kan? Kemudian dikalikan dengan X kuadrat dikali Y, ya. Oke, kemudian ditambah lagi kombinasi yang kedua dari 3 faktorial per 3 dikurang 2 1 dikalikan dengan 2 faktorial dikali dengan X kali kuadrat, ya kan? Kemudian ditambah lagi dengan hasil selanjutnya. Berarti kombinasi 3 dari 3 kombinasi 3 dari 3 faktorial 3 kurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Kita kalikan dengan X pangkat 2 berapa? 1 kali Y pangkat 3 Y pangkat 3. Oke, coba cari 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 0 faktorial. Ya kan? Berarti di sini nanti hasilnya adalah koefisiennya itu 1. Ya kan? Koefisien 1. Berarti di sini X pangkat 3. Kemudian ditambah kombinasi 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial berapa? 3, kan? Ini 3 dikalikan dengan X kuadrat kali Y. Kemudian ditambah ini kombinasi 3 faktorial berapa? 3 juga ya kan? 3 dikalikan dengan oke, ditambah dengan atau Y pangkat. Nah, dapatlah hasilnya itu hasil penjabaran dari
X plus Y pangkat 3 adalah X pangkat 3 tambah 3X kuadrat Y ditambah 3X Y kuadrat ditambah Y pangkat 3. Itulah penjabarannya. Jadi, sampai sini paham? Jadi, pangkat. Oke, apa namanya nih? Ica. Oke, Ica sama Hasifa ya. Jadi Ica saya jawab nomor 1 yang X plus Y. Oh tadi kan soal nomor 3 udah ada ya. Soal itu ada. Di pangkat 2 ya coba. Enggak. Pangkat 4. Oke, pangkat 4 ya. Kamu soalnya 2X plus 5 pangkat 3. Oke coba, boleh dijabarkan. Yang lain disimak jadi siapa tahu nanti ada yang keliru, boleh diberi masukan kawannya. Jadi kita sama Asiko udah jawab nih soal nomor 1. Jadi soalnya ada pangkat X ditambah Y pangkat 2. Jadi soal nomor 2 soalnya ditambah 5 pangkat 3. Nah coba kita lihat Ica jelaskan lagi ya kan. Nanti kombinasi 0 dari 4 adalah 4 faktorial plus dibagi 4 faktorial dikali 5 faktorial. Jadi berapa? Kemudian 1 dari 4 4 ya, 4. Oke, kemudian 3Y 4. Oke, jadi hasilnya benar ya. Untuk penjabaran X tambah Y pangkat 4, hasilnya adalah X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3Y ditambah 6X pangkat Y pangkat 2 ditambah 4X pangkat Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. Oke, yang perlu kita tahu formulanya itu adalah kalau X ini dia semakin ke kanan semakin berkurang, kalau Y-nya semakin ke kanan semakin bertambah. Oke ya, oke ya. Tunggu sebentar ya. Kemudian ini lagi soal nomor 2, ya Pak. Soal dari 2X plus 5 pangkat 3. Pendapatnya lah, berarti kombinasi 0 dari 3, 2X pangkat 3 kali 1 yang akan Y pangkat 0. Kemudian ditambah kombinasi 1 dari 3, 2X pangkat 2 dikali 5 pangkat 1, jadi kemudian kombinasi 2 dari 3 dikalikan dengan 2X pangkat 1, karena ini X semakin berkurang. Kemudian kita kalikan 5 pangkat 2, dan terakhir kombinasi 3 dari 3 kali 5 pangkat 3. Oke, 1 dapat kombinasi dari sini ya. Kemudian 3 dari ini. Kemudian 3 juga dari kombinasi 2 dari 3, dan terakhir 1 kombinasi 3 dari 3. Maka kalau kita lanjutkan berarti 8X pangkat 3 ditambah 3 kali 5, 15 kali 4, 60, 16X pangkat 4 ditambah 3 kali 2, 6, 6 kali 25, 50 ditambah 5 pangkat 3, 125. Oke, selanjutnya 8X pangkat 3 tambah 60X kuadrat ditambah 160X tambah 125. Sudah benar? Benar. Oke, berarti Oke, kawannya sudah paham ya. Jadi kita masuk ke permasalahan kedua atau soal yang kedua ini. Dan soal yang kedua ini berkaitan dengan pencarian koefisien. Ya, ada nggak yang tahu apa itu koefisien? Misal nih, 2X ditambah 5, misal. Koefisien yang mana? 2X. Ini namanya koefisien. Ya, yang ini namanya yang ini namanya jadi jangan kebalik-balik ya. Nah soal yang kedua itu mencari koefisien. Nanti kita cari ini yang di depan variabel. Oke, soal yang pertama itu adalah carilah atau keputusan A dipangkat 10 apa ya? Apa ya? Carilah keputusan A pangkat 10 dari ekspansi binomial
apakah 10 dari ekspansi binomial? A ditambah B pangkat 12. Ya, kemudian soal yang kedua, kita lihat tentukanlah X pangkat 3 dari binomial atau dari ekspansi 2X plus 5 pangkat 4. Oke, coba dari soal nomor 1 ada nggak yang mau jawab? Oke, mari diberi saja. Kemudian yang nomor 2 ada lagi? Haikal, oke, beri. Boleh di sini, boleh di sini. Ini ada yang ya, berarti nanti hari yang di depannya variabel. Ini boleh pakai perjalanan, boleh pakai langsung. Oke, berarti kita lihat soal yang pertama. Jadi kita gimana ya? Ini soal yang pertama. Soalnya itu adalah A plus B pangkat 12. Jadi soalnya apa yang dicari? Apakah 10, ya kan? Jadi A pangkat 10 ini carilah A pangkat 10 dari ekspansi binomial A plus B pangkat 12. Nah, daripada kita langsung biar nggak terlalu panjang kali jawabannya ya kan? Jadi kita buat ini titik-titik artinya di belakang ini ada dia kombinasi 12 0, 12 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini mulai dari 12 kombinasi 2 dari 12. Kenapa di sini 2 kombinasi 2 dari 12? Jadi cara mudahnya di sini kan N, ya kan? Di sini N. Sama kalau untuk mencari A pangkat 10-nya, berarti N ini dikurang berapa dan hasilnya dapatnya yang 10. Berarti 15 dikurang berapa hasilnya dia 10, berarti maksud kurang 2. Ya kan? Maka di sini N-nya 12, N-nya 2, maka A pangkat 12 kurang 2 dikali D pangkat 2. Jadi, kemudian kita kombinasikan 12 faktorial plus 10 faktorial, hanya 12 kurang 2, 10 dikali 10 faktorial, dikali A pangkat 10. Ya kan, karena pengurangan dari 12 kurang 2 dikalikan dengan D pangkat 2. Oke, jadi kalau kita jalankan, kita ambilkan berarti faktorial 12 faktorial dibagi 10 faktorial dikali 2 faktorial hasilnya 62. Ya kan? 66 dikali A pangkat 10 dikali D pangkat 2. Siapa yang dikali A pangkat 10, maka di sini hasilnya dapat 66. Kalau yang dikali D pangkat 2 berapa? 1, ya kan? Nah, jadi koefisien A pangkat 10 adalah 66. Benar ya? Benar. Ada tanggapan? Ada? Oke, ya. Kemudian mereka selesaikan soal nomor 2. Carilah X pangkat 3 dari ekspansi binomial 2X plus 5 pangkat 4. Sama caranya seperti yang pertama ya. Jadi di sini kita cari pengurangan dari berapa dia pangkatnya yang dicari ini. Berarti N yang 4, ya kan? 4 dikurang berapa hasilnya 3. Berarti kurang 1, ya kan? Maka di sini kombinasi 1 dari 4 dikali X pangkat 4 dikurang 1 dikali B pangkat 1. Oke, benar? Kemudian kita jabarkanlah kombinasinya, berarti 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 4 faktorial dikali, oke, ini benar, jangan digulungkan ya. Jangan nanti kalian salah, jangan nggak digulungkan, berarti 10 2X pangkat 3 dikali 5 pangkat 1. Oke, benar. Pasti penjabaran dari ini berarti berapa? 160 ya kan, kombinasi ini kan 60 4 kombinasi 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 4 pangkat 4. Kemudian kita jabarkan 2X pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 dikali X pangkat 3 dikalikan dengan 5, ya kan? Kemudian 4 kali 8 kali 5 X pangkat 3 atau 160 X pangkat 3. Oke, benar ya? Oke. Boleh lah. 3, pegang mata, pegang hidung, pegang hidung.
pegang rambut, pegang kepala, pegang dahi, pegang tangan, pegang tangan, pegang kepala, Oke, jadi pembelajaran kita sudah selesai ya. Jadi untuk penutup pembelajaran kita hari ini, saya maulah satu orang menyampaikan kesimpulan apa yang bisa diambil dari pembelajaran terkait binomial reason ini. Coba ada yang mau? Kembali berdiri. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kamu sampaikan lah dari materi kita ini apa? Jadi menurut saya binomial reason ini sangat bermanfaat Pak untuk menjabarkan aljabar di pangkat yang tertinggi. Oke, jadi kalau pangkat rendah masih bisa ya kan pakai cara yang tadi ya kan? Oke, baik ya. Ada lagi yang lain? Makasih deh. Ada yang lain? Nggak ada ya? Oke. Jadi terima kasih Farid sudah menjawab. Jadi teman-teman atau anak semua, jadi tujuan dari kita mempelajari binomial reason ini adalah kita bisa mengetahui ataupun menjabarkan aljabar tadi, ya kan? Keperluan kita juga, di dalam kita mendapatkan aljabar dengan pangkat tertinggi, bukan pangkat 100, pangkat 200, gitu kan? Ya, ini kita pakai cara manual biasa itu ya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Oke. Sebelumnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.